Tapi apakah akan di penyerapan apa belanja serapan? Iya, tentu pasti itu menjadi prioritas kita karena anggaran Pemda itu Sebanyak 26 organisasi perangkat daerah, OPD, belum capai 50% dari serapan anggaran pemerintah provinsi, Pemprov, Sulsel di tahun ini. Memasuki akhir triwulan ketiga, Pemprov Sulsel baru merealisasikan setidaknya 50,98%. Dari nilai anggaran 10 triliun rupiah, yang terrealisasi baru mencapai 5,13 triliun rupiah. PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengatakan akan mengevaluasi seluruh OPD yang memiliki serapan rendah. Ia nanti kita evaluasi dan bicarakan, apa yang membuat dia tidak bergerak, kita harus cek dulu, katanya di hari pertama masuk kantor, Rabu, 6 September 23, siang. Apalagi, pengelolaan anggaran menjadi prioritas utama dalam masa jabatannya sebagai PJ Gubernur Sulsel kali ini. Karena anggaran Pemda harus kita pastikan bergerak apalagi sudah masuk triwulan ketiga, anggaran itu stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, ungkapnya. Menurutnya, Sulsel tidak memiliki banyak perusahaan swasta yang besar, tidak sama seperti daerah lainnya yang memiliki banyak perusahaan swasta. Seperti Batam yang dimana banyak perusahaan swasta di dalamnya yang mampu menggerakkan ekonomi daerah. Ketika daerah swasta tidak tapi apakah akan di penyerapan apa belanja serapan? Iya, tentu pasti itu menjadi prioritas kita karena anggaran Pemda itu harus dipastikan bergerak. Apa ini sudah masuk triwulan ketiga? Masuk. Ya kan, anggaran itu stimulan untuk menggerakkan masyarakat. Kita mohon maaf, Sulsel kan swastanya tidak terlalu besar. Gitu. Tidak seperti di daerah saya dulu pernah gubernur di KPD tahun 2020, swastanya besar Batam tuh. Ada ribuan triliun uang berada di sana. Ketika daerah swasta yang tidak terlalu besar, maka andalan kita menggerak ekonomi adalah APBD. Nah, kalau APBD-nya nggak bergerak, gimana bisa menggerakkan ekonomi? Cocok pertanyaanmu itu. Tapi atensi untuk OPD yang rendah serapan ada? Ya, nanti kita evaluasi, kita cek dulu, Dinda. Apa yang membuat dia tidak bergerak apa? Kita harus cek dulu. Pak Gup. Ya. Kita ke Golkar dulu, kita di bawah hal-hal yang menjadi tanggung jawab PJ Gubernur itu dalam menjalankan tugasnya itu juga bisa terrealisasi dengan baik. Kalau untuk dengan DPRD khususnya kan yang kita pastikan itu bahwa komunikasi berjalan dengan baik. Utang, ya, termasuk utang. Jadi termasuk utang itu juga tadi ada penyampaian utang yang menjadi kewajiban dari pemerintah provinsi itu harus juga direalisasikan. Berapa besar sebenarnya? Nah, itu rinciannya soal utang. Iya, nanti kita bicarakan khusus itu melalui Banggar. Nanti yang pasti Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur ini juga punya konsen juga untuk terkait dengan penyelesaian utang. rinciannya berapa, Bu? Secara keseluruhan kan nanti ini dulu mungkin juga sudah ada yang terbayar kan ini, makanya Pak PJ juga kan akan juga mungkin melakukan apa ya namanya cut off dulu kegiatan-kegiatan maksudnya seperti apa dulu, dia masuk seperti apa penganggaran dan apa namanya itu kalau dia melakukan audit mungkin ya, ada audit dulu ya yang mungkin dilakukan beliau, mungkin seperti itu. Dan DPRD akan mendampingi. DPRD akan mendampingi. Soal peningkatan mutasi apa yang disinggung juga tadi? Iya, ada. Tapi nantilah itu juga menjadi perhatian kita di sini dan bagaimana komunikasi dengan Pak Gubernur untuk menyelesaikan hal ini. Oke? Oke, Kak. Kerjakan sekarang. Pak Gup, Nanti kita bicara Pak lagi. Gup, soal utang DBH ini, Pak. Nanti kita sudah nggak bicarakan ya. Tadi itu langkah apa, Pak Gup? Nanti saya akan bicarakan lagi. Apakah tadi dibahas juga, Pak Gup? Tadi itu saya baru bicara 1,5 jam di seluruh fraksi. Kurang lebih 129 persoalan, nah salah satunya itu. Tapi apa langkah yang Nanti kita bicarakan lagi. Tidak mungkin selesai. Intinya saya mohon dukungan teman-teman pers. Hal-hal yang baik kita lakukan.
buatlah narasi yang baik dalam publik bahwa Sulsel baik-baik saja. Termasuk ASN, mutasi ASN ya Pak Gu? Termasuk mutasi ASN Pak Gu?